Halo anak-anakku, apa kabar? Tentunya sehat semua ya, walaupun kalian belajar secara daring ya. Tetap semangat belajar ya anakku, jangan lupa senyum bahagia supaya imun tubuh kita terus bertambah untuk menghalau COVID segera berlalu dari muka bumi ini. Bertemu lagi dengan Ibu Teresia Haryati. Untuk pembelajaran kita hari ini akan menyimpulkan pesan dan informasi slogan, iklan, dan poster. Marilah kita dengarkan secara seksama. Untuk mengupas lebih dalam berkaitan dengan pesan, iklan, slogan, dan poster, sebaiknya kita ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, kamu diharapkan mampu 1. Menjelaskan kembali unsur-unsur pembentuk iklan. 2. Menyimpulkan informasi, pesan, ajakan di dalam iklan, slogan, dan poster. Anak-anakku, adakah kalian yang tahu apa yang dimaksud dengan iklan? Baiklah, agar kita semakin memahami tentang iklan, kita mengerti terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan iklan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, iklan dapat diartikan sebagai berita pesanan untuk mendorong, membujuk khalayak ramai agar tertarik pada barang dan jasa yang ditawarkan. Selain itu, iklan juga dapat dimaknai sebagai pemberitahuan kepada khalayak mengenai barang atau jasa yang dijual, dipasang di dalam media massa, seperti surat kabar dan majalah, atau di tempat umum. Lebih lanjut, kita mengenal berbagai jenis iklan, mulai dari iklan komersial, layanan masyarakat, bantahan, dan lain sebagainya. Untuk memahami pesan yang disampaikan dalam iklan, marilah kita pahami terlebih dahulu unsur-unsur pembentuk iklan. 1. Sumber, yaitu pemasang iklan yang berinisiatif dan penyandang dana dari pemasangan suatu iklan. 2. Pesan, informasi yang disampaikan berupa pesan verbal dan non-verbal. Jadi bisa diucapkan maupun dilakukan. 3. Media, sarana yang digunakan seperti contoh media cetak, elektronik, dan sarana lainnya. 4. Penerima, yaitu individu atau kelompok masyarakat yang menjadi sasaran atau objek iklan. 5. Efek, yaitu perubahan yang terjadi pada diri penerima, baik itu dalam aspek sikap, pola pikir, perilaku, kebiasaan, dan pola hidup. Dan yang terakhir, 6, yaitu umpan balik, merupakan tanggapan, reaksi, respon yang dikehendaki dari penerima pesan, misalkan membeli produk yang ditawarkan dan menolak narkoba. Anak-anakku, silakan perhatikan gambar berikut.
Lalu kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan berkaitan dengan gambar di samping. Hal apakah yang ditawarkan dalam iklan ini? Yaitu merupakan iklan pelayanan kesehatan untuk balita. Kita kaitkan kembali dengan unsur-unsur pembentuk iklan tadi. Siapakah pihak yang mengiklankan atau menawarkan jasa tersebut? Yang menawarkan adalah instansi kesehatan. Pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? Dalam iklan itu memberikan pesan bahwa warga selalu membawa putra-putrinya ke posyandu untuk dimonitoring atau diawasi kesehatannya, pertumbuhannya, serta perkembangannya. Lalu, di manakah iklan itu bisa dipajang? Kita akan mengetahui di mana iklan ini tuh dipajang. Yang jelas adalah di puskesmas, kecamatan, balai RW, dan rumah sakit. Bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari khalayak dengan pemasangan iklan tersebut? Respon, umpan balik. Responnya adalah, harapannya adalah warga mau membawa putra-putrinya yang berusia di bawah 5 tahun secara teratur ke posyandu. Baik anak-anakku, tadi kalian sudah memahami unsur pembentuk iklan. Sekarang kita akan menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Adapun langkah-langkah dalam menyimpulkan isi iklan, slogan, dan poster. Pertama, bacalah dengan cermat pernyataan-pernyataan dalam teks iklan. 2. Temukan ide pokok dalam teks iklan. 3. Jenis dan tujuan iklan. 4. Susunlah pernyataan berdasarkan ide pokok dan kata kunci dari kalimat penjelas dengan kalimat sendiri. Seperti telah kalian ketahui bahwa berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan penawaran. Selain itu, klasifikasi periklanan lainnya itu bisa kita lihat sebagai berikut. A. Iklan strategis digunakan untuk membangun merek ataupun citra positif suatu perusahaan. B. Iklan strategis dirancang untuk mendorong konsumen agar segera melakukan respon dengan merek tertentu. Pada umumnya, iklan ini memberikan penawaran khusus jangka pendek dan memacu konsumen memberikan respon atau efek pada hari yang sama. Nah, anak-anakku, tadi kalian sudah memahami jenis iklan. Sekarang kita akan memahami lagi berkaitan dengan tujuan dan fungsi iklan. Iklan tidak hanya bertujuan menawarkan produk dan berpengaruh dalam membentuk gaya hidup, kebiasaan, selera, jati diri seseorang dan masyarakat,
tetapi juga berfungsi sebagai satu informasional. Iklan memberitahukan kepada konsumen tentang karakteristik suatu produk, juga manfaat yang akan diperoleh. Yang kedua, berfungsi sebagai transformasional. Iklan berusaha untuk mengubah sikap yang dimiliki konsumen terhadap merek, pola-pola belanja, gaya hidup, dan teka-teki, dan teknik-teknik mencapai sukses. Mari anak-anakku, berdasarkan teks iklan pada gambar ini, kita akan berlatih untuk menyimpulkan. Berdasarkan langkah-langkah tadi, poin yang keempat, setelah menemukan ide pokok iklan yang akan disampaikan, baru kita rangkai menggunakan kata-kata kunci dengan bahasa sendiri. Berdasarkan iklan di samping, maka akan disimpulkan menjadi teks tersebut sudah memenuhi kriteria sebagai sebuah iklan atau poster. Hal ini tampak dari fungsinya untuk menyampaikan pesan kepada khalayak. Dari bahasanya pun sudah terlihat, yakni menggunakan kata-kata yang sederhana, mudah diingat, dan cenderung persuasif. Teks tersebut termasuk ke dalam kategori iklan informasional, berisikan ajakan dengan respon yang diharapkan, berupa tindakan kepada orang tua agar membawa balita di bawah usia 5 tahun ke posyandu Gelatik. Baik anak-anakku, mari perhatikan soal iklan di bawah ini. Kita akan menentukan jenis produk, ketertarikan sekaligus mencoba untuk membuatkan kesimpulannya. Berdasarkan gambar tersebut, jenis produknya adalah pajak. Lalu, apakah kalian tertarik dengan poster seperti itu? Ya, tentu saja tertarik dengan iklan tersebut. Karena sebagai warga negara, salah satu bentuk cinta kepada negara adalah membayar pajak. Sekarang, kita akan mencoba untuk membuatkan kesimpulannya. Berdasarkan gambar iklan di atas, iklan tersebut berisikan ajakan kepada seluruh warga negara wajib untuk membayar pajak, yang merupakan salah satu bukti cinta terhadap tanah air. Kembali kita mencoba untuk soal yang kedua. Tetap menentukan jenis produk, ketertarikan, dan juga kesimpulan. Berdasarkan iklan di samping, termasuk dalam jenis produk, layanan pengiriman barang. Ketertarikannya tentu tertarik dengan produk tersebut karena dapat membantu saya mengirim barang ke tujuan dengan lebih cepat. Kesimpulannya, iklan tersebut berisikan ajakan untuk menggunakan jasa Quick yang dapat mengantar atau mengirimkan barang sampai tujuan dengan lebih cepat.
Anak-anakku, mari kita berlatih soal yang ketiga. Kita akan menjelaskan iklan, informasinya apa, dan bagaimana responnya. Berdasarkan iklan di samping, jenis iklannya adalah termasuk dalam jenis iklan komersial. Lalu, informasi atau pesan yang disampaikan merupakan layanan agen pos yang diluncurkan oleh PT Pos Indonesia yang menawarkan jasa gratis penjemputan kiriman paket kepada para pelanggan. Bagaimana responnya? Sekarang kita akan lihat respon khalayak yang diharapkan. Dengan adanya iklan ini, masyarakat diharapkan tertarik menggunakan jasa pengiriman paket oleh PT Pos Indonesia, terlebih jika masyarakat tak harus lagi capek-capek mendatangi kantor jasa pengiriman untuk membawa barang yang akan dikirimkan karena agen pos dari PT Pos Indonesia akan mendatangi para pelanggan, menjemput paket, dan mengirimkan barang tersebut. Anak-anakku, kiranya kalian sudah memahami pengertian iklan, lalu makna, isi, jenis, ketertarikan, dan membuat kesimpulannya. Sekarang, adakah di antaramu yang tahu apa yang dimaksud dengan slogan? Pasti pintar semua kalian ya. Baik, sekarang kita akan memahami tentang slogan. Slogan adalah perkataan atau kalimat pendek yang dipakai sebagai dasar tuntunan atau pegangan hidup atau prinsip utama dari suatu usaha, organisasi, dan sebagainya. Slogan sering pula disebut moto atau semboyan. Slogan lebih mengutamakan kepadatan makna dan kehematan kata-kata. Setelah kalian memahami definisi slogan, sekarang kita akan menentukan makna dan pihak yang dituju dari slogan tersebut. Berdasarkan gambar di samping, makna slogan adalah menggambarkan kemuliaan seorang ibu bagi umat manusia. Untuk itu, wajib bagi kita agar terus berdharma bakti kepada ibu tanpa pamrih. Lalu slogan itu ditujukan kepada khalayak ramai. Slogan yang kedua, berdasarkan gambar tersebut, makna yang ingin disampaikan adalah buku memiliki manfaat karena di dalam buku ini terdapat pengetahuan yang bermanfaat bagi si pembaca. Lalu siapa pihak yang dituju? Pihak tertuju adalah peserta didik dan masyarakat umum. Kita lanjut ke poster. Poster adalah plakat atau kata-kata dan gambar yang dipajang di tempat-tempat umum. Poster hampir sama dengan iklan, yakni
pemberitahuan suatu ide, hal baru, atau hal penting kepada khalayak. Poster mengandalkan perpaduan gambar dan kata-kata. Poster menggunakan kata-kata singkat, jelas, menarik, dan lengkap. Nah, tadi kalian sudah memahami poster. Sekarang kita akan menemukan makna yang ingin disampaikan lewat poster tersebut. Berdasarkan gambar poster di samping, bermakna memberitahukan kepada kita cara pencegahan COVID-19 yang sedang melanda dunia ini. Lalu poster yang kedua bermakna poster di samping menginformasikan kepada pelajar agar dengan keras belajar dan mampu memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Mari sekarang berlatih untuk menjawab pertanyaan berikut. Berdasarkan iklan di samping, hal apakah yang ditawarkan? 2. Siapakah pihak yang mengiklankan atau menawarkan jasa tersebut? 3. Pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? 4. Di manakah iklan itu bisa dipajang? 5. Bagaimana bentuk respon yang diharapkan dari khalayak dengan pemasangan iklan tersebut? Jawabannya, hal yang ditawarkan dalam iklan itu adalah sumber iklan dari Agung Ren dengan menampilkan nomor HP yang bisa dihubungi serta email dan website dari Agung Ren. 2. Pesan yang disampaikan adalah pemberitahuan kepada konsumen jika memerlukan jasa sewa kendaraan atau travel. Tiga, media yang digunakan adalah media elektronik karena dipasang di internet. Yang keempat, penerima adalah masyarakat di kawasan Pekanbaru Dumai Tembilahan. 5. Bagaimana respon atau aspek yang diharapkan adalah para konsumen dapat menggunakan jasa iklan ini. Kembali, mari berlatih soal teks iklan berikut. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Termasuk jenis apakah iklan tersebut? Jawabnya adalah iklan tersebut termasuk dalam jenis iklan pemberitahuan. B. Siapakah sasaran dari pengiklan barang tersebut? Sasaran dari pengiklan barang tersebut adalah
para perokok. Karena tema teks iklan adalah Hari Tanpa Tembakau. C. Tindakan apa yang diharapkan dari khalayaknya? Khalayak lain tidak merokok karena dapat mengganggu kesehatan kita atau si perokok dan orang lain bagi orang yang tidak merokok. D. Pengiklan menyampaikan pesan apa saja? Pengiklan menyampaikan pesan bahwa hidup lebih sehat dan bermanfaat dengan tidak merokok. E. Apakah yang menarik dari iklan tersebut? Yang menarik dari iklan tersebut yaitu kalimat yang mengingatkan bahwa dengan tidak merokok dapat membuat hidup lebih sehat dan bermanfaat. Selanjutnya adalah menceritakan isi iklan. Mari kita bersama belajar untuk menceritakan isi iklan. Berdasarkan iklan di samping, berisikan ajakan kepada kita untuk mengurangi penggunaan internet. Karena internet lebih banyak membawa dampak buruk, seperti tindak kejahatan daripada dampak baiknya bagi kita. Dengan demikian, kita harus lebih bijak dalam memakai internet. Kini, kita akan menceritakan slogan yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Slogan tersebut merupakan salah satu semboyan yang paling terkenal di Indonesia, adalah Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan yang terdapat dalam Pancasila ini menjadi salah satu ikon persatuan di Indonesia dan menjadi benteng yang sangat penting untuk menjaga kebersamaan di tengah Indonesia yang begitu majemuk dengan banyaknya suku dan rasa yang berbeda. Nah, anak-anakku, sekarang kalian sudah bisa untuk menemukan isi pesan, efek dari unsur-unsur pembentuk iklan slogan poster itu. Tak terasa, waktu hampir memisahkan kita. Mari kalian berlatih untuk mengerjakan tugas berikut. 1. Jawablah pertanyaan di bawah ini berdasarkan gambar iklan di samping. A. Hal apakah yang ditawarkan dalam iklan itu? B. Siapakah pihak pengiklan atau menawarkan jasa tersebut? C. Pesan apa yang terdapat dalam iklan tersebut? D. Di manakah iklan itu bisa dipajang? E. Bagaimana bentuk respon yang ditawarkan dari khalayak dengan pemasangan iklan tersebut? Lalu yang kedua, ceritakanlah isi
ceritakanlah iklan di samping. Kiranya kalian semua bisa untuk menjawabnya berdasarkan penjelasan yang sudah Ibu terangkan di awal. Semoga kalian semakin memahami dan mengerti. Soal latihan yang ketiga, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan iklan atau slogan di samping. A. Termasuk jenis apakah iklan tersebut? B. Siapakah sasaran dari pengiklanan barang tersebut? C. Tindakan apa yang diharapkan dari khalayaknya? D. Pengiklan menyampaikan pesan apa saja? E. Adakah yang menarik dari iklan tersebut? Dan F. Ceritakanlah isi iklan tersebut. Nah, nanti setelah kalian kerjakan, bisa dikumpulkan di GCR. Kerjakan dengan sebaik-baiknya, boleh diketik dan juga pergunakan tulisan yang cantik. Anak-anakku, semoga kalian semua bisa memahami materi, menyimpulkan makna, isi, pesan, slogan, poster. Dan sekarang, sebelum berakhir, mari kita berefleksi terlebih dahulu. 1. Bagaimana perasaanmu mendengarkan penjelasan menyimpulkan maksud iklan, slogan, dan poster? 2. Mengapa muncul perasaan itu? 3. Adakah manfaatnya kamu mempelajari materi ini? Jelaskan jika ada. 4. Apa kiatmu agar lebih bermanfaat materi iklan, slogan, dan poster ini dalam kehidupanmu? Silakan jawabannya nanti kalian tuliskan di dalam buku refleksi dan dikumpulkan. Terima kasih kalian sudah mengikuti pembelajaran materi ini. Semoga semakin jelas dan dapat mengerjakan soal yang Ibu berikan, lalu dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat. Anak-anakku, terima kasih atas kebersamaan kita ini. Jangan lupa jaga protokol kesehatan dan tetap semangat. Ya anakku, walaupun dari rumah.